Sekarang PPI Balangan lagi mempersiapkan kader bagaimana sih supaya PPI Balangan bisa ada perwakilan untuk pengibaran tingkat nasional. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin lonceng notifikasi kamu biar kamu dapetin info menarik dan juga ter-up to date dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube YSBB, program Bincang Tokoh saat ini kita menghadirkan Bapak Muhammad Rifki Munandar SPD, Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Balangan, periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, dengan tema Peran Pembentukan Karakter Anggota. Langsung saja kita tanya-tanya, apa itu organisasi Purna Paskibraka Indonesia dan apa saja program kerja dan kegiatan dari organisasi PPI Kabupaten Balangan? Baik, Bapak. Tapi sepertinya agak canggung ya kalau manggil Bapak. Jadi Ya, enaknya sebaiknya gimana? abang atau kakak. Biasanya kalau di organisasi kami sih sebenarnya abang. Gitu. Oke, kita mulai dengan Abang ya. Oke, siap. Oke. Baik, Abang, sebenarnya apa sih sejarah atau latar belakang adanya Purna Paskibraka Indonesia ini? Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bahwasanya Purna Paskibraka Indonesia itu didirikan tanggal 21 Desember 1989 di Cipayung, Bogor. Nah, melalui musyawarah nasional pertama Purna Paskibraka Indonesia, yang mana basically organisasi PPI ini adalah organisasi kemasyarakatan, jadi bukan organisasi pemuda. Jadi orang yang di dalamnya itu walaupun umurnya sudah melebihi kepemudaan, yang artinya di atas 35 tahun masih bisa berkecimpung di organisasi ini. Maka dari itu organisasi kami basicnya organisasi kemasyarakatan. Oke, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai tujuan organisasi ini. Jadi tujuan organisasi PPI ini ada untuk menghimpun dan membina para anggota. Selain itu menjadi warga negara Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Habis itu berjiwa Pancasila, setia dan patuh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Ibu Pertiwi. Selain itu tujuannya mengamalkan dan menjalankan Pancasila. Di satu sisi lagi sebenarnya organisasi ini ketika dia sudah selesai melaksanakan pengibaran, apa sih yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh para anggota PPI. Jadi organisasi ini sebagai wadah mengembangkan diri, habis itu menjadi aturan-aturan bagaimana sih kita bermasyarakat sebagai anggota PPI yang baik gitu. Terus apa nih Bang yang membedakan antara PPI dengan organisasi lainnya? Oke, sebenarnya banyak perbedaan organisasi PPI dengan organisasi yang lainnya, yang mana ketentuan menjadi anggota organisasi PPI ini adalah yang pertama dia menjadi pengibar pada 17 Agustus. Jadi ketika dia mengibarkan bendera pada 17 Agustus maka dia berhak menjadi keanggotaan PPI. Namun hanya di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Kalau kecamatan belum. Jadi gitu. Selain itu pasukan pengibar bendera ini keanggotaannya atau PPI Balangan ini keanggotaannya selain adanya anggota biasa ada juga anggota kehormatan dan anggota luar biasa. Biasanya orang-orang yang ikut serta dalam hari 17 Agustus gitu. Oke, untuk Abang sendiri nih, Abang termasuk PPI tahun keberapa? Oke, untuk saya sendiri kebetulan waktu itu PPI 2012. Jadi ketika saya duduk di bangku kelas 10 SMA, saya ikut mengibarkan di tingkat kabupaten. Untuk pasukan sendiri saya pasukan 17. Jadi pasukan pengibar bendera itu ada 3 pasukan. Yang pertama pasukan 17, 8, 45. 17 paling depan. Untuk pasukan 8 itu berarti dia yang pengibar, tim pengibar ya, orang inti lah, biasanya pengibar sama penarik gitu. Sekarang kita akan bincang-bincang jauh nih ke dalam organisasinya. Di dalam organisasi ini kendala apa sih yang dihadapi PPI pada saat ini? Oke, kendala saat ini sebenarnya mekanisme pemilihan kepengurusan. Jadi pengurusan PPI itu 5 tahun periodenya. Jadi ketika kami
melakukan pembentukan kepengurusan, maka 5 tahun ke depan lagi baru akan dilaksanakan pemilihan keanggotaan. Jadi ibaratnya tuh misalkan kita pembentukan 2019, berarti 2020, 21, 22, 2023 adik-adik yang baru selesai melaksanakan pengibaran otomatis dia sulit untuk bergabung ke pengurusan. Dia hanya bisa menjadi anggota. Berarti peran dia di organisasi kami cukup cukup kecil. Kecuali misalkan ada kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan banyak. Nah, ketika ada kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan orang banyak, termasuk keanggotaan PPI selain kepengurusan, maka di situ kami bisa membuat kader. Nah, jadi itu kendalanya. Selain itu sebelumnya kami memang tidak memiliki kesekretariatan. Jadi tempat untuk silaturahmi, bincang-bincang. Pada dasarnya kan setiap organisasi memerlukan wadah. Wadah itu misalkan nih Ijum. Kalau misalkan Ijum ketemu sama teman-teman kan yang awalnya tidak akrab bisa akrab. Apalagi seorang anggota PPI. Anggota PPI ini ada angkatan. Jadi misalkan 2012, 13, 14. Kadang anggota 2012 tidak mengenal anggota 2013. Maka dari itu perlunya kesekretariatan. Nah, kebetulan kemarin saya dihubungi oleh Bapak Slametno, Ketua Yayasan Sabta Bangun Persada. Jadi beliau memberikan fasilitas kepada kita, memberikan bantuan kepada PPI berupa tempat. Namun kesekretariatannya kesekretariatan bersama. Jadi kesekretariatan itu bergabung dengan PMII, IPNU, PNU serta PCNU. Jadi ada beberapa organisasi dalam satu wadah di kesekretariatan tersebut. Jadi semoga kendala pengkaderan ya jarangnya interaksi itu bisa teratasi dengan adanya wadah tersebut. Nah, sekarang PPI Balangan lagi mempersiapkan kader. Bagaimana sih supaya PPI Balangan bisa ada perwakilan untuk pengibaran tingkat nasional, karena selama ini PPI Balangan baru bisa sampai ke tingkat provinsi. Jadi kan seleksi di kabupaten ke provinsi, pas provinsi mau ke nasional jatuh lagi. Selama ini Balangan baru ngirim ke kabupaten sama provinsi, karena usia Balangan kan masih muda tuh, dari 2003 pemekaran dari HSU. Maka otomatis kalau sekarang sih masih umur ya masih kepala 20, bukan nggak lebih 30 tahun. Nah, jadi kita masih menjalankan program yang namanya Go to School, cuman tingkat SLTP. Kenapa tingkat SLTP yang jadi sasaran kita? Karena seleksi pasukan pengibar itu dilaksanakan di tingkat SLTA kelas 10 semester 2. Kenapa kelas 11 nggak bisa? Karena ketika dia kelas 10 semester 2, pengibarannya itu dia di kelas 2 semester 1. Jadi otomatis harus kelas 10 tuh, Yuk. Nah, jadi maka dari itu pengkaderan harus sedini mungkin. Kalau dia baru masuk SMA, kita kader cuman ada waktu sekitar setengah tahun. Tapi kita belum tahu tuh dia bisa masuk atau bagaimana. Jadi alangkah baiknya PBB sudah dikenalkan sejak SLTP gitu. Jadi itu program PPI Balangan saat ini. Berarti perencanaan PPI ke depan ini sudah sangat matang ya Bang ya. Terus sekarang kegiatan apa sih yang sudah dilakukan oleh PPI Balangan pada periode 2019 sampai 2024? Sebenarnya setelah terpilih kemarin 2019, di kita sudah ada beberapa kegiatan sebelum COVID melanda ya. Oke. Jadi kemarin kita di 2018 sudah sempat kegiatan buka puasa bersama. Jadi seluruh PPI dari angkatan pertama mungkin sekitar 2006, tapi kayaknya yang ada hadir sekitar 2010 atau 2009 sampai terakhir 2018 karena di 2019 belum jadi PPI. Nah,
Habis itu selanjutnya kita pelantikan. Jadi kemarin buka puasa itu sebelum pelantikan. Jadi kita sudah terpilih tapi belum pelantikan, ya alangkah baiknya kita laksanakan dulu. Nah setelah itu ada pelantikan, ada LDK. Jadi LDK itu latihan dasar kepemimpinan. Jadi kita menanamkan nih kawan-kawan kepengurusan, selain kita sudah digembleng pada saat pelatihan paskibraka, jadi ada kegiatan-kegiatan yang dikuatkan lagi buat kawan-kawan gitu. Selain itu makrab ini kan sangat penting dalam organisasi. Jadi yang awalnya belum selalu mengenal bisa mengenal. Jadi ada interaksi lah secara intens, ya. Malam keakraban. Selain itu kegiatan terakhir kita sempat di kegiatan Arus Pemuda Sanggam. Jadi kita kemarin kontribusinya ikut stand. Nah tujuan stand sendiri untuk promosi. Jadi karena stand sasaran kita pelajar, kita promosikan. Jadi ada teman-teman yang pakai PDU, pakaian dinas upacara, jadi untuk menarik minat kawan-kawan. Wih, gagahnya dia pakai baju pengibaran. Jadi kalau anak SMP mau lihat, wah aku mau dong kayak gitu. Jadi itu tujuan kita ikut kegiatan Arus Pemuda Sanggam kemarin. Jadi gitu Jum. Sekarang Ijo mau nanya nih, tapi ini agak lebih krusial ya. Untuk dana nih Bang, kalau untuk dana PPI itu apa ada, atau kalau mungkin ada dari mana gitu? Oke. Sebenarnya PPI sendiri adalah organisasi independen yang mana didanai oleh anggotanya sendiri. Untuk sumber dana sendiri, PPI Balangan sebenarnya dari iuran anggota, biasanya ada bantuan dari pemerintah daerah atau tokoh-tokoh daerah, serta beberapa senior yang sudah sukses berkarir di Kabupaten Balangan. Karena sebenarnya PPI Balangan ini sudah banyak mencetak, ada yang jadi polisi, tentara, bahkan PPI 2009 kalau nggak salah sekarang jadi ketua DPR. Jadi otomatis sudah memiliki karir yang bagus, maka ada kesempatan untuk memberikan bantuan berupa dana. Jadi gitu. Nah, sekarang ini kan lagi pandemi nih, lagi maraknya COVID-19 ya Bang ya. Terus gimana nih buat pengibaran tahun ini? Oke, jadi kemarin saya lihat dari koordinasi dengan Dispora Balangan. Jadi sebenarnya saya sudah melihat protokoler pengibaran di Istana Negara. Jadi untuk protokoler di Istana Negara sendiri hanya memakai 3 pengibar, 3 orang pengibar, itu pun diambil dari cadangan 2019. Nah, untuk tahun ini Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan sudah melaksanakan seleksi. Namun finalnya belum ada ketentuan. Jadi apakah bisa dilaksanakan berupa pasukan atau hanya 3 orang. Tapi sebenarnya Balangan sudah melakukan seleksi, provinsi sudah melakukan seleksi. Bahkan Balangan kemarin memutuskan untuk tidak mengirim peserta untuk seleksi ke provinsi karena mengingat pandemi ini. Jadi ada beberapa pertimbangan dari Bupati, Sekda, dan Dispora memutuskan untuk Balangan tidak mengirim. Semoga saja. Sebenarnya harapan saya sih kalau bisa 2020 karena sudah dilaksanakan seleksi, ya alangkah baiknya pengibaran harus tetap dilakukan secara pasukan. Tapi mengingat lagi protokol kesehatan, apabila tidak memungkinkan ya tidak bisa dipaksakan gitu. Oke, tak terasa Bang ya. Sekarang kita harus pisah nih. Sebelum mengakhiri bincang-bincang kita hari ini, apa nih harapan Abang selaku Ketua PPI Balangan? Harapan saya sebenarnya semoga seluruh anggota PPI Balangan ini bisa lebih aktif dan bisa kontribusi aktif terhadap pembangunan Bumi Sanggam. Jadi bagaimana PPI bisa mendedikasikan dirinya untuk ikut serta dalam pembangunan. Apalagi Balangan masih di usia yang muda. Harapannya PPI bisa menjadi orang-orang yang sukses, yang bisa berkecimpung dalam segala hal lah, dari keamanan, politik, bahkan pendidikan. Kayak saya kan basicnya guru,
Jadi itu harapan saya. Selain itu tertanamnya jiwa tolong menolong, rasa patriotisme, serta menjadi manusia yang inovatif dan produktif. Karena harapan saya ketika dia pernah mengibarkan, dia jangan sampai tidak berguna di masyarakat. Jadi dengan adanya wadah organisasi ini, kami harapkan para Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Balangan bisa lebih aktif, bisa lebih produktif dan inovatif di kehidupan nyatanya. Jadi gitu. Oke. Baik pemirsa, itulah tadi paparan dari Bang Rifki Munandar selaku Ketua PPI Balangan. Demikian program Bincang Tokoh bersama Bang Rifki Munandar kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.